Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya, dan sebelumnya yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu komunikasi beserta teman-teman sekalian. Saya sapa kita semua, selamat pagi. Baik, langsung saja. Judul makalah saya mengenai teori kultivasi atau kultivasi teori. Baik, sejarah munculnya kultivasi ini pertama kali dikenakan oleh Profesor Georg Gardner ketika menjadi dekan Ann Arbor School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Tulisan ini pertama kali mengenakan teori living with television. Kemudian awalnya ia melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh menonton televisi. Dengan kata lain, ia mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan atau dipersepsikan oleh penonton televisi. Kemudian juga ia mengatakan bahwa penelitian kultivasi yang dilakukan lebih menekan pada dampak. Selanjutnya, teori kultivasi ini juga menyatakan bahwa pesan siaran televisi memiliki efek jangka panjang yang sangat kecil, bertahap, tidak langsung akan tetapi kumulatif atau signifikasi, seperti air yang ada di dalam gua menetes dan menyebabkan perubahan permukaan pada batu gua yang terkena tetesan tersebut. Kemudian, teori kultivasi ini juga menjelaskan bahwa keterkaitan antara televisi media dengan tindak kekerasan. Kemudian juga menjelaskan bahwa konten terbesar yang ada di stasiun televisi adalah kekerasan. Di dalam televisi juga mengajari orang tentang bagaimana cara mempertahankan hidup dengan cara yang paling sederhana dan paling mudah melalui tayangan yang berisi kekerasan yang tersimpal di dalam simbol-simbol tersebut. Menurut teori ini juga ada dua tipe penonton televisi. Yang pertama, pecandu atau penonton fanatik. Artinya, penonton fanatik ini maksudnya menonton televisi lebih dari 4 jam per hari. Yang kedua, penonton menengah. Artinya, penonton menengah ini ditandai dengan menonton televisi kurang dari 2 jam. Kemudian, dalam penelitian juga Gardner mengelompokkan viewer, ditemukan fakta bahwa ada 4 sikap yang muncul sebagai akibat diferensi dari media televisi. Yang pertama, mereka memilih melibatkan diri dengan kekerasan. Kedua, mereka yang ketakutan berjalan sendiri di tengah malam. Ketiga, mereka yang berlibat atau yang terlibat dalam pelaksanaan hukum. Yang keempat, mereka yang sudah hilang kepercayaan atas mereka yang apatis dan tidak percaya bahwa hukum dan aparat yang ada mampu mengatasi tindak kekerasan. Selanjutnya, pengertian teori kultivasi. Maksudnya, teori kultivasi ini adalah teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi kepada seluruh masyarakat atau kepada seluruh khayalan. Teori ini juga merupakan salah satu teori komunikasi massa. Penelitian kultivasi menekankan bahwa media massa sebagai agen sosialisasi dan menyelidiki apakah penonton televisi lebih mempercayai apa yang disajikan di televisi daripada apa yang mereka lihat sesungguhnya. Dan Gardner juga dan kawan-kawan bahwa film drama yang disajikan di televisi memiliki pengaruh, tetapi juga memiliki pengaruh yang positif, di mana sangat penting di dalam mengubah sikap, kepercayaan, dan pandangan menonton yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah contoh atau kasus dari teori kultivasi. Dapat kita lihat di sinetron dan realita show. Sekarang ini banyak sekali program sinetron dan realita show yang ada di televisi yang setiap malam ditampilkan dan ditonton oleh semua masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia rata-rata semuanya suka akan program sinetron dan realita show yang ada di RCTI, SCTV, Indosiar, dan stasiun televisi lainnya. Tontonan seperti sinetron maupun realita show yang sering menunjukkan sikap kekerasan, perselingkuhan, kriminal, dan lain-lain, kemudian akan dianggap sebagai gambaran bahwa itulah yang sering terjadi di kehidupan realita, padahal belum tentu semua yang terdapat pada tayangan itu adalah kejadian-kejadian yang sering terjadi di kehidupan kita atau di masyarakat. Semua yang terdapat pada realita show atau sinetron adalah hasil dari skenario belakang. Kemudian, semua
tayangan televisi memiliki bahasa sendiri yang dapat dipahami dengan menganalisis secara seksama terhadap suara atau gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Setiap penonton juga memiliki latar belakang pendidikan, usia, pekerjaan, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya yang berbeda-beda. Mereka beranggapan dan mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda juga. Mereka menafsirkan bahwa tayangan televisi dengan cara mereka sendiri. Perkembangan di bidang pertelevisian tersebut memungkinkan timbulnya persaingan yang cukup ketat di stasiun-stasiun televisi untuk menarik perhatian pemirsa. Sebagai akibatnya dapat kita lihat dari banyak jenis acara yang menarik, mulai dari film, sinetron, kuis, acara musik, dan sebagainya. Dengan adanya program-program yang menarik tersebut, pemirsa seperti dimanjakan karena tinggal memilih acara apa yang ditonton pada saluran televisi yang aman. Dengan banyaknya pilihan acara televisi, tidaklah mengherankan apabila hampir setiap khayal atau hampir setiap masyarakat orang berada di depan televisi. Baik, demikian hasil presentasi makalah saya. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, karena saya adalah manusia yang tak luput dari salah. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita kembali.